Salam, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan mereferensi mengenai materi UAS Manajemen Keuangan. Sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Yundriani BS, NIM 19190113. Baik, materi yang pertama adalah obligasi dan penilaiannya. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar presentasi tertentu yang tetap. Yang berikut jenis obligasi yang sering digunakan. Yang pertama, obligasi yang dapat dikonversi. Yang kedua, obligasi yang dapat dijual. Yang ketiga, obligasi pendapatan. Dan yang keempat adalah obligasi indeks atau daya beli. Yang berikut jenis-jenis obligasi perusahaan. Yang pertama, obligasi hipotek. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Yang ketiga, obligasi tanpa jaminan subordinasi. Yang berikut karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai nominal atau nilai pari. Yang kedua, tingkat bunga atau kupon. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo. Yang keempat adalah provisi penebusan. Yang berikut adalah penilaian obligasi. Penilaian obligasi dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang diinginkan investor atau tingkat bunga yang berlaku. P0 sama dengan C per 1 tambah I pangkat 1 tambah C per 1 tambah I pangkat 2 C tambah N per 1 tambah I pangkat N, atau P0 sama dengan C per 1 tambah I pangkat 1 tambah C tambah N per 1 tambah I pangkat N. Imbal hasil atau tingkat keuntungan yang diharapkan atau yield obligasi. Besarnya tingkat keuntungan yang diharapkan atau yield dihitung dengan menggunakan rumus C tambah N per NP per N, I sama dengan N per NP tambah N per 2 kali 100. Di mana I sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau yield, C sama dengan tingkat bunga atau dalam rupiah, N sama dengan nilai nominal, NP sama dengan harga pasar atau penerimaan bersih, dan N sama dengan umur obligasi. Contoh, perusahaan ABC akan membeli obligasi PT XYZ dengan nilai nominal Rp250.000 per lembar. Obligasi tersebut memberikan bunga sebesar 18% per tahun dengan jangka waktu 4 tahun. Berapa harga yang harus dibayar oleh perusahaan ABC bila A. Tingkat keuntungan yang diharapkan 21%, B. Tingkat keuntungan yang diharapkan 16%. Jawabannya dapat kita lihat pada slide berikut. Contoh yang kedua yaitu obligasi PT ABC mempunyai nilai nominal Rp10.000 yang mempunyai harga pasar saat ini Rp9.000, mempunyai umur 5 tahun dengan membayar kupon 6% per tahun. Tentukan tingkat pengambilan yang diharapkan obligasi. Jawabannya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Baik, kita akan masuk pada materi yang kedua yaitu resiko dan tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian yang diharapkan atas saham umumnya sama dengan pengembalian yang diperlukan. Namun sesuatu dapat terjadi yang menyebabkan tingkat pengembalian yang diperlukan berubah. Suku bunga bebas risiko dapat berubah karena perubahan inflasi yang diantisipasi. Beta saham dapat berubah, penolakan investor terhadap risiko dapat berubah. Yang berikut risiko pengembalian global. Pengembalian atas aktiva pada negara-negara yang berbeda tidak berkorelasi secara sempurna. Diversifikasi global mungkin menghasilkan risiko yang lebih rendah bagi perusahaan multinasional dan portofolio yang diversifikasi secara global. Yang berikut security market line. Persamaan security market line atau SML menunjukkan hubungan antara risiko pasar, sekuritas, dan tingkat pengembalian yang diperlukan. Pengembalian yang diperlukan untuk setiap
sekuritas adalah sama dengan suku bunga bebas risiko ditambah premi risiko pasar dikalikan beta sekuritas, atau KI sama dengan KRF ditambah dalam kurung KM kurang KRF dikali BI. Yang berikut beta portofolio. Beta portofolio adalah rata-rata tertimbang beta dari sekuritas individu dalam sebuah portofolio. Yang berikut beta saham. Koefisien beta sebuah saham dalam kurung B adalah ukuran dari risiko pasarnya. Beta mengukur seberapa besar pengembalian saham bergerak relatif terhadap pasar. Saham dengan beta tinggi lebih mudah berubah dibandingkan saham pada beta umumnya. Sementara saham dengan beta rendah adalah lebih sedikit berubah daripada saham pada umumnya. Saham pada umumnya mempunyai B sama dengan 1,0. Yang berikut konsep beta. Beta merupakan sebuah pengukuran volatilitas retur sekuritas atau portofolio terhadap retur pasar. Beta suatu sekuritas menunjukkan risiko sistematis yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Beta portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari beta masing-masing sekuritas. Yang berikut adalah jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko bisnis, risiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emiten. Yang kedua, risiko likuiditas, risiko yang berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Yang ketiga, risiko tingkat bunga, risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Yang berikut, diversifikasi risiko. Diversifikasi adalah berinvestasi pada berbagai jenis saham dengan harapan jika terjadi penurunan pengembalian satu saham akan ditutup oleh kenaikan pengembalian saham yang lain. Bahwa risiko portofolio dipengaruhi oleh risiko masing-masing saham, porsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham, covariance atau koefisien korelasi antara saham dalam portofolio, jumlah saham yang membentuk portofolio. Yang berikut risiko portofolio. Risiko portofolio dapat dihitung dengan rumus varians dan standar deviasi. OP pangkat 2 sama dengan XI pangkat 2 QI pangkat 2 ditambah XJ pangkat 2 QJ pangkat 2 tambah 2 XI XJ P dalam kurung I, J Q, I, Q, J. QP sama dengan XI pangkat 2 QI pangkat 2 ditambah XJ pangkat 2 QJ pangkat 2 ditambah 2 XI XJ PIJ QI QJ. Keterangan simbol P sama dengan koefisien korelasi PIJ QI QJ sama dengan varian saham I dan saham J. Yang berikut contoh kasus. Data periode pengamatan dan tingkat pengembalian atas saham X. Periode dan retur 1 16%, 2 18%, 3 20%, 4 17%, 5 21%. Berapa besar risiko saham X? Jawabannya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Yang berikut bagaimana cara mengukur risiko. Risiko pasar. Risiko yang relevan dari aktiva individu adalah kontribusinya terhadap risiko portofolio yang diversifikasikan dengan baik, yaitu risiko pasar aktiva. Karena risiko pasar tidak dapat dieliminasi dengan diversifikasi, maka para investor harus diberi kompensasi untuk menanggungnya. Yang berikut risiko aktiva eliminasi oleh diversifikasi. Risiko
aktiva terdiri dari resiko yang dapat diversifikasi, yang dapat dieliminasi oleh diversifikasi, resiko pasar yang tidak dapat dieliminasi dengan diversifikasi. Yang berikut resiko penolakan dan kompensasinya. Rata-rata investor akan menolak resiko, yang berarti bahwa mereka harus diberi kompensasi untuk memilih aktiva yang beresiko. Oleh karenanya, aktiva yang lebih beresiko mempunyai tingkat pengembalian diperlukan yang lebih tinggi daripada aktiva yang lebih kecil resikonya. Yang berikut resiko probabilitas pengembalian. Pengembalian yang diharapkan atas investasi adalah nilai rata-rata dari distribusi probabilitas pengembalian. Semakin besar probabilitas bahwa pengembalian aktual akan jauh di bawah pengembalian yang diharapkan, semakin besar risiko yang berdiri sendiri, yang berkaitan dengan aktiva. Yang berikut resiko secara berdiri sendiri atau portofolio. Resiko arus kas aktiva dapat dipertimbangkan atas dasar berdiri sendiri oleh setiap aktiva itu sendiri atau dalam konteks portofolio di mana investasi digabung dengan aktiva lain dan risikonya dikurangi melalui diversifikasi. Kebanyakan investor yang rasional memiliki portofolio aktiva dan mereka lebih memperhatikan risiko portofolionya daripada risiko aktiva individual. Yang berikut risiko sistematis dan tidak sistematis. Risiko tidak sistematis suatu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Sebab risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Faktor yang mempengaruhi yang pertama struktur modal, yang kedua struktur aset, yang ketiga tingkat likuiditas. Yang berikut risiko sistematis. Suatu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama perubahan tingkat bunga, yang kedua kurs valuta asing, dan yang ketiga kebijakan pemerintah. Baik, kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu penilaian saham. Pendahuluan. Beberapa nilai yang berhubungan dengan saham yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Ketiga konsep nilai ini merupakan hal yang dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham yang bertumbuh dan yang murah. Nilai buku adalah nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Nilai buku per lembar saham adalah aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat yang ditentukan oleh pelaku pasar. Yang berikut nilai intrinsik adalah sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Dengan mengetahui nilai buku dan nilai pasar, pertumbuhan perusahaan dapat diketahui, dan mengetahui nilai pasar dan nilai intrinsik dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang murah, tetap nilainya atau yang mahal. Yang berikut pendekatan penilaian saham. Dua macam pendekatan yang digunakan untuk menghitung harga saham yang seharusnya atau nilai intrinsik, yaitu analisis fundamental yang menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan, dan nilai analisis teknikal yang menggunakan data pasar dari saham untuk menentukan nilai saham. Yang berikut analisis fundamental, membandingkan antara nilai intrinsik dengan harga pasarnya untuk menentukan jual atau beli. Pendekatan dividen atau nilai sekarang. 1. Pembayaran dividen tidak teratur. PO sama dengan D per 1 tambah 1 pangkat N, atau PO sama dengan D1 per 1 tambah I pangkat 1 ditambah D2 per 1 tambah I pangkat 2 tambah DN per D 1 tambah I pangkat N. PO sama dengan D1 per 1 tambah I pangkat 1 ditambah D2 per 1 tambah I pangkat 2 ditambah DN tambah PN per 1 tambah I pangkat N. Rumus tersebut bila saham dijual pada tahun ke-N. Yang kedua, dividen dengan tidak bertumbuh atau jumlah tetap. PO sama dengan D per I. Yang berikut pendekatan price earning ratio atau PR.
Rasio ini menunjukkan beberapa besar investor menilai harga saham tetap kelipatan earning. PER sama dengan P per EPS atau 1 kurang RR per I per G. EPS sama dengan EAT per jumlah lembar saham. Yang ketiga, dividen dengan pertumbuhan konstan. PO sama dengan D 1 tambah G pangkat N per I per G atau D per I per G. Tingkat pengembalian dapat dihitung dengan rumus tingkat pengembalian dalam kurung I sama dengan D tambah P1 per P0 per PO kali 100%. Di mana P sama dengan harga saham, EPS sama dengan laba per lembar saham, RR sama dengan bagian laba yang ditahan dalam perusahaan, I sama dengan tingkat pengembalian yang diminta, G sama dengan pertumbuhan dividen. Yang berikut analisis teknikal. Analisis ini dimulai dengan cara memperhatikan perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Analisis ini beranggapan bahwa harga saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap saham. Teori Dow, teori ini berupaya untuk menyelidiki tren yang terjadi di pasar saham, baik saham individual maupun secara keseluruhan dengan melihat pergeseran yang terjadi. Yang berikut grafik batang. Pendekatan ini menggunakan 3 tipe dasar diagram, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram titik. Ketiganya menggunakan grafik batang yang mempunyai volume saham yang diperdagangkan pada masing-masing perubahan harga. Yang berikut, kapan saham dijual dan kapan saham dibeli. Keputusan membeli atau menjual saham ditentukan oleh perbandingan antara perkiraan nilai intrinsik dengan harga pasar dengan kriteria yang pertama, jika harga pasar lebih rendah dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut sebaiknya dibeli dan ditahan dengan tujuan memperoleh capital gain jika harga naik. Yang kedua, jika harga pasar saham dengan nilai intrinsiknya, jangan melakukan transaksi. Yang ketiga, jika harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut sebaiknya dijual untuk menghindari kerugian. Yang berikut contoh penilaian saham. Yang pertama, PT ABC merencanakan pembayaran dividen untuk 2 tahun mendatang sebesar Rp450 dan Rp475 dengan tingkat pengembalian 20% berdasarkan informasi harga pasar 2 tahun mendatang Rp5.200. Tentukan harga yang layak bagi investor. Yang kedua, PT XYZ saat ini membayar dividen Rp200 per lembar setiap tahun dengan tingkat pengembalian 20% per tahun. Hitunglah harga saham yang layak dibeli. Yang ketiga, suatu perusahaan membayar dividen selama 5 periode dengan tingkat pengembalian 20%. Tiap periode dihitung nilai saham dengan pembagian dividen sebagai berikut. Periode ke pertama 1.000, yang kedua 1.500, yang ketiga 0, yang keempat 750, yang kelima 2.100. Yang keempat, saham PT Anak pada tahun lalu membayar dividen Rp300.000 per lembar. Tahun mendatang diharapkan mengalami pertumbuhan 5% per tahun dengan seterusnya. Jika tingkat pengembalian 20% per tahun, maka hitunglah A. Jumlah dividen tahun depan, B. Harga saham yang dibeli saat ini, C. Harga saham yang layak dibeli setelah tahun ketiga. Jawabannya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Baik, kita masuk pada materi yang berikut, yaitu biaya modal. Yang berikut modal perusahaan. Modal terdiri dari yang pertama, modal internal. Merupakan modal yang berasal dari pihak perusahaan atau laba ditahan. Yang kedua, modal eksternal. Merupakan modal yang berasal dari pinjaman para kreditur, supplier dan perbankan atau saham, obligasi, dan hutang. Yang berikut biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan untuk menandai suatu investasi atau operasi perusahaan. Biaya modal adalah tingkat hasil atas investasi total perusahaan yang menghasilkan tingkat pengembalian yang disyaratkan dari sumber pembelajarannya.
Yang berikut arti penting biaya modal. Yang pertama, pemaksimuman nilai perusahaan masyarakat bahwa semua biaya input termasuk modal diminimumkan, dan untuk meminimumkannya biaya modal harus dapat diestimasikan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal masyarakat suatu estimasi biaya modal. Kesalahan estimasi dalam penentuan biaya modal akan menghasilkan keputusan investasi yang keliru. Yang ketiga, beberapa tipe keputusan lain atau sewa guna usaha, pendanaan kembali obligasi, kompensasi eksekutif, dan manajemen aset jangka pendek masyarakat, estimasi biaya modal. Yang berikut fungsi biaya modal. Analisis biaya modal didasarkan pada keadaan setelah pajak. Yang pertama, pajak merupakan pengurangan laba yang diperoleh perusahaan. Dua, sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Yang berikut operasionalisasi biaya modal. Komposisi modal. Yang pertama, laba ditahan. Biaya modal yang berasal dari laba ditahan disebut cost of right net earning. Biaya tersebut sebesar tingkat keuntungan investasi yang disyaratkan diterima oleh para investor. Dasar logika yang pertama, apabila laba ditahan tersebut investasikan pada perusahaan lain maka akan mendatangkan keuntungan. Yang kedua, keuntungan tersebut sama dengan besarnya keuntungan apabila perusahaan menginvestasikan sendiri dana laba ditahan tersebut. Yang kedua, hutang. Biaya modal berasal dari hutang yang dipinjam dari bank adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank dalam kontrak perjanjian hutang. Biaya modal dari penggunaan hutang yang secara real harus ditanggung atas penerimaan kredit adalah lebih besar dari tingkat bunga menurut kontrak. Dasar logika, penerimaan kredit selain harus membayar bunga juga harus membayar biaya administrasi, biaya asuransi, dan sebagainya. Yang ketiga, saham. Biaya modal yang berasal dari penerbitan saham adalah dividen. Tingkat dividen merupakan tingkat keuntungan investasi yang disyaratkan diterima oleh para investor. Biaya modal dari saham secara real adalah lebih besar daripada tingkat dividen yang ditentukan. Dasar logika, perusahaan selain membayar dividen juga harus membayar biaya penerbitan saham. Yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama, kondisi ekonomi umum. Variabel ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan menentukan besarnya tingkat pengembalian bebas risiko. Tingkat pengembalian bebas risiko banyak digunakan sebagai patokan tingkat pengembalian investasi. Yang kedua, kondisi pasar. Kemampuan untuk dipasarkan suatu sekuritas yang meningkat, tingkat pengembalian yang disyaratkan para investor akan menurun, yang berarti biaya modal perusahaan akan mengecil. Yang berikut komposisi biaya modal. Biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau disebut biaya modal individual. Jika perusahaan hanya menggunakan satu jenis sumber modal, maka biaya modal individual tersebut dihitung satu persatu untuk tiap jenis modal. Jika perusahaan menggunakan beberapa jenis sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Yang berikut biaya modal individual. Yang pertama, biaya modal hutang jangka pendek, biaya modal hutang jangka panjang, biaya modal saham preferen, biaya modal saham biasa, dan laba ditahan. Yang berikut biaya modal hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang atau hutang lancar merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Hutang jangka pendek terdiri dari hutang perniagaan, hutang wesel, kredit jangka pendek dari bank. Yang berikut rumus hutang jangka pendek. KT sama dengan KB dalam kurung 1 kurang T. Keterangan KT sama dengan biaya hutang jangka pendek setelah pajak, KB sama dengan biaya hutang jangka pendek sebelum pajak, yaitu sebesar tingkat bunga hutang, T sama dengan tingkat pajak. Dapat kita lihat contohnya pada slide berikut ini. Yang berikut hutang jangka panjang. Biaya penggunaan hutang jangka panjang yang biasanya berasal dari obligasi. Metode perhitungan yang pertama,
perhitungan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi dengan rumus metode singkat. Yang kedua, metode present value. Dapat kita lihat contohnya pada slide berikut ini. Yang berikut adalah saham preferen. Biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya modal saham preferen diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor pemegang saham preferen. Tingkat keuntungan yang diharapkan adalah investor merupakan biaya yang harus ditanggung emiten. Biaya modal saham preferen berupa dividen yang besarnya tetap. Yang berikut, saham preferen mempunyai sifat campuran antara hutang dan saham biasa. Sifat hutang, kewajiban yang tetap untuk memberikan pembayaran dividen secara periodik. Sifat seperti saham biasa merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang mengeluarkan saham preferen tersebut. Ketika perusahaan terpaksa dilikuiditasi, maka pemegang saham preferen mempunyai hak didahulukan sebelum pemegang saham biasa. Pembayaran dividen saham preferen dilakukan setelah pendapatan dikurangi pajak, sehingga biaya modal saham preferen tidak perlu lagi disesuaikan dengan pajak. Rumus KP sama dengan DP per P0, di mana KP sama dengan biaya saham preferen, DP sama dengan dividen saham preferen, PO sama dengan harga saham preferen saat penjualan atau harga proses. Dapat kita lihat contohnya pada slide berikut ini. Yang berikut saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa atau biaya ekuitas dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Secara teoritis, perusahaan yang mengeluarkan laba untuk reinvestasi harus memperoleh keuntungan minimal sebesar tingkat keuntungan jika pemegang saham menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan dengan tingkat risiko yang sama. Untuk menghitung biaya ekuitas, KG digunakan dua model pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan modal diskonto dividen, yang kedua pendekatan CAPM. Pendekatan modal diskonto dividen. Biaya ekuitas merupakan tingkat diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal merupakan faktor diskonto dari dividen yang ada, di mana mempunyai rumus KE sama dengan D1 per P0 tambah G, di mana P0 sama dengan harga pasar saham biasa pada saat ini, DT sama dengan dividen yang diterima untuk periode T, KE sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor, G sama dengan pertumbuhan. Dapat kita lihat contohnya pada slide berikut ini. Yang kedua, pendekatan CAPM. Modal CAPM, modal penetapan harga aktiva modal, merupakan modal penetapan biaya modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat retur saham I dalam kurung RI yang diharapkan dengan retur pasar RM yang terjadi. Besarnya tingkat retur saham yang diharapkan oleh investor ini merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten. Modal CAPM ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama besarnya tingkat bunga bebas risiko dalam kurung RF, resiko sistematis yang digunakan oleh koefisien beta dalam kurung beta, premium resiko pasar yang ditentukan oleh selisih antara retur pasar dengan retur saham dalam kurung RM kurang RI. Rumusnya RI sama dengan RF tambah dalam kurung RM kurang RI kali BI, di mana RI sama dengan tingkat retur saham yang diharapkan, RF sama dengan tingkat retur bebas risiko, RM sama dengan retur portofolio pasar yang diharapkan, BI sama dengan koefisien beta saham I. Yang berikut, biaya modal keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan, modal eksternal dan modal internal. Konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan bermanfaat dalam kaitannya dengan penilaian usulan investasi jangka panjang. Biaya modal secara keseluruhan dikenal juga biaya modal rata-rata tertimbang. Proyek investasi membandingkan besarnya biaya modal yang harus dikeluarkan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh di masa datang.
Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan, perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang pertama, menghitung besarnya jumlah dana baru yang dibutuhkan untuk menjaga struktur modalnya, yaitu sebesar jumlah laba ditahan dibagi dengan proporsi modal sendiri atau saham biasa sebesar 5%, maka jumlah dana baru sama dengan 6 juta dibagi 0,5 sama dengan 12 juta. Yang kedua, tambahan dana baru sebesar 12 juta, maka jumlah tambahan dana masing-masing komponen struktur modal agar biaya modal rata-ratanya tetap sebesar 10,32% adalah hutang sama dengan 35% dikali 12 juta rupiah, saham preferen 15% dikali 12 juta rupiah, laba ditahan 50% dikali 12 juta rupiah, sama dengan 4.200, sama dengan 1.800, sama dengan 6 juta, sama dengan jumlah tambahan dana adalah 12 juta. Yang ketiga adalah menghitung biaya modal rata-rata setelah tambahan dana. Keterangan hutang saham preferen modal sendiri atau laba ditahan. Jumlah tambahan modal yang pertama 4.200.000, yang kedua 1.800.000, yang ketiga 6 juta. Modal biaya modal 4,2%, 9%, 15%. Jumlah biaya 176.400, 162.900. Jumlah 12 juta pada jumlah tambahan modal. Jumlah biaya 1.238.400.000 rupiah. Biaya modal rata-rata MACC sama dengan 1.238.400 rupiah per 12 juta rupiah dikali 100% sama dengan 10,32%. Baik, kita akan masuk pada materi yang berikut, yaitu capital budgeting. Yang berikut definisi capital budgeting adalah proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang berkaitan dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemilik. Yang berikut proses capital budgeting. Yang pertama, tahap identifikasi, menentukan kesempatan investasi yang potensial. Yang kedua, tahap pengembangan, membutuhkan pemikiran yang relevan dari cash inflow dan outflow. 3. Tahap seleksi, menggunakan teknik capital budgeting yang sesuai untuk membantu proses akhir keputusan. Yang keempat, tahap implementasi, melaksanakan proyek yang diterima. Yang kelima, tahap follow up, tahap di mana manajer mereview atau mengaudit hasil dari sebuah proyek. Yang berikut teknik capital budgeting. Yang pertama payback period, yang kedua diskon payback period, yang ketiga net present flow, yang keempat profitability index, yang kelima internal rate of return, yang keenam modif internal rate of return. Yang berikut contoh soal dapat kita lihat pada slide berikut ini. Yang berikut payback period. Yang pertama menunjukkan jumlah tahun yang dibutuhkan untuk melunasi atau mengembalikan pengeluaran awal. Teknik ini mengukur kecepatan suatu proyek mengembalikan investasinya. Yang kedua, kriteria penerimaan investasi, pilih payback period terkecil. Yang berikut rumus payback period. Yang pertama, jika cash flow sama setiap tahun, PP sama dengan investasi atau CIF per tahun. Jika CIF tidak sama setiap tahun, maka dihitung secara kumulatif. Keuntungan payback period, yang pertama menggunakan arus kas, yang kedua mudah dihitung dan dimengerti, yang ketiga bisa digunakan sebagai alat seleksi awal. Kelemahannya, yang pertama mengacaukan nilai waktu uang, yang kedua mengacaukan arus kas yang terjadi setelah periode pembayaran kembali. Yang berikut diskon payback period. Mirip dengan metode payback period, tetapi metode ini memperhitungkan nilai waktu dari uang. Semua cash inflow di present flowkan terlebih dahulu, baru kemudian dihitung payback periodnya. Keuntungan diskon payback period, yang pertama menggunakan arus kas, yang kedua mudah dihitung dan dimengerti, yang ketiga mempertimbangkan nilai waktu uang,
Yang berikut kelemahan payback period yang didiskontokan, yaitu mengacaukan arus kas yang terjadi setelah periode pembayaran kembali. Yang berikut net present flow atau NPV. Yang pertama, NPV sama dengan present flow cash inflow investasi awal. Yang kedua, kriteria NPV lebih kecil dari 0, proyek diterima. NPV yang lebih besar dari 0, proyek ditolak. Kelebihan NPV yang pertama, menggunakan arus kas. Yang kedua, memakai nilai waktu uang. Yang ketiga, konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Kelemahan NPV yaitu membutuhkan peramalan jangka panjang yang detail mengenai pertambahan keuntungan dan biaya. Yang berikut internal rate of return atau IRR. Yang pertama, IRR adalah tingkat bunga yang memberikan NPV suatu proyek sama dengan 0. Yang kedua, menggunakan trial dan error, yaitu mencapai beberapa nilai I sehingga memberikan NPV yang positif dan negatif. Kemudian IRR dicari dengan menggunakan interpolasi linear. Yang ketiga, kriteria penerimaan proyek. IRR lebih besar tingkat pengembalian yang disyaratkan proyek diterima. IRR lebih kecil tingkat pengembalian yang disyaratkan proyek ditolak. Rumus interpolasi. IRR sama dengan I1 tambah NPV 1 per NPV 1 per NPV 2 dalam kurung I2 kurang I1. Yang berikut kelebihan IRR. Yang pertama, menggunakan arus kas. Yang kedua, memakai nilai waktu uang. Yang ketiga, konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Yang berikut kelemahan. Yang pertama, membutuhkan peramalan jangka panjang yang detail mengenai pertambahan keuntungan dan biaya. Yang kedua, kemungkinan IRR berganda. Yang berikut profitability index atau PI per benefit cost ratio atau BCR. Yang pertama, menunjukkan perbandingan antara present flow cash flow dengan investasinya. PI sama dengan PVJIF atau investasi. Yang kedua, kriteria penerimaan proyek. P1 lebih besar dari 1 proyek diterima, P1 lebih kecil dari 1 proyek ditolak. Kelebihan PI atau BCR. Yang pertama, menggunakan arus kas. Yang kedua, memakai nilai waktu uang. Yang ketiga, konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Kekurangan PI atau BCR yaitu membutuhkan peramalan jangka panjang yang detail mengenai pertambahan keuntungan dan biaya. Yang berikut modif internal rate of return atau MIRR. Yang pertama, menggunakan asumsi bahwa semua arus kas masuk sepanjang usia proyek akan diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang disyaratkan hingga habisnya proyek. Yang kedua, kriteria penerimaan proyek. MIRR lebih kecil tingkat pengembalian yang disyaratkan diterima, MIRR tingkat pengembalian yang disyaratkan ditolak. Kelebihan MIRR. Yang pertama, menggunakan arus kas. Yang kedua, memakai nilai waktu uang. Yang ketiga, konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Kelemahan MIRR. Pertama, membutuhkan peramalan jangka panjang yang detail mengenai pertambahan keuntungan dan biaya. Yang kedua, mengonsumsikan arus kas sepanjang usia proyek di investasi pada tingkat pengembalian yang diinginkan. Contoh salahnya dapat kita lihat pada slide berikut ini.